Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atania Auno Rifani. Halo teman-teman semua. Hari ini saya akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia keuangan, yaitu konsep perilaku keuangan. Sebelum kita masuk ke dalam materi, izinkan saya berbagi sedikit pengalaman pribadi yang mungkin bisa kita renungkan bersama. Dulu, saya seringkali berbelanja tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang dari keputusan tersebut. Saya membeli barang-barang yang tidak benar-benar saya butuhkan hanya karena tergoda oleh penawaran atau tren saat itu. Kebiasaan ini tidak hanya menguras dompet saya, tetapi juga mempengaruhi kesehatan finansial saya secara keseluruhan. Pengalaman ini mengajarkan saya bahwa perilaku kita dapat mengelola keuangan sangat dipengaruhi oleh faktor psikologis dan lingkungan sekitar. Menurut Severin tahun 2000, perilaku keuangan adalah studi tentang bagaimana fenomena psikologi mempengaruhi tingkah laku keuangan kita. Ini menunjukkan bahwa keputusan finansial kita tidak selalu didasarkan pada logika semata, tetapi juga dipengaruhi oleh emosi dan persepsi. Melalui presentasi ini, kita akan menjelajahi berbagai aspek perilaku keuangan, termasuk bagaimana pengetahuan dan sikap kita terhadap uang dapat membentuk keputusan yang kita buat. Mari kita bersama-sama memahami lebih dalam mengenai perilaku keuangan dan bagaimana kita dapat mengelolanya dengan lebih baik untuk mencapai kesejahteraan finansial di masa depan. Penjelasan pertama tentang pengertian konsep perilaku keuangan. Perilaku keuangan adalah kemampuan atau tindakan yang dilakukan seseorang dalam mengatur dan mengelola keuangan, mulai dari perencanaan, pembelanjaan, penyimpanan, pembukuan, pengawas, dan pertanggungjawaban dari sumber daya keuangan yang dimiliki. Perilaku keuangan didasari oleh besarnya hasrat seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan tingkat pendapatannya. Penjelasan selanjutnya ada tujuan perilaku keuangan. Tujuan perilaku keuangan yang pertama ada perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan adalah untuk memastikan pengelolaan uang yang efektif, sehingga kebutuhan saat ini dan masa depan dapat terpenuhi dengan baik. Ini mencakup alokasi pendapatan untuk pengeluaran, tabungan, dan investasi, agar tercapai stabilitas finansial serta tujuan jangka panjang. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari adalah seseorang yang menyusun anggaran bulanan untuk kebutuhan pokok, menabung secara rutin untuk dana darurat, dan berinvestasi demi pendidikan anak atau persiapan pensiun. Tujuan perilaku keuangan yang kedua adalah penganggaran. Penganggaran keuangan adalah untuk membantu individu mengelola pendapatan dan pengeluaran secara efektif, sehingga mereka dapat memenuhi kewajiban finansial dan mencapai tujuan keuangan. Dengan penganggaran yang baik, seseorang dapat merencanakan penggunaan uangnya untuk kebutuhan sehari-hari, tabungan, dan investasi, serta menghindari utang yang berlebihan. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari lagi, seorang karyawan yang menerima gaji bulanan, ia membuat anggaran yang mencakup semua pengeluaran seperti sewa rumah, makanan, transportasi, dan juga hiburan. Dengan cara ini, ia dapat memastikan bahwa semua kebutuhan terpenuhi tanpa melebihi pendapatannya. Selain itu juga, ia juga menyisihkan sebagian dari gajinya untuk ditabung dan diinvestasikan demi masa depan yang lebih baik. Tujuan perilaku keuangan yang ketiga ada namanya pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan untuk memastikan bahwa individu dapat mengelola sumber daya finansial mereka secara efisien dan efektif, sehingga dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari serta mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Pengelolaan yang baik mencakup perencanaan, penganggaran, pengawasan, dan pengendalian terhadap pendapatan dan pengeluaran yang semuanya berkontribusi pada stabilitas finansial.
Contohnya apa nih? Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, pengelolaan keuangan dapat dilihat pada seseorang yang menerima gaji bulanan. Ia membuat rencana pengeluaran yang mencangkup kebutuhan pokok seperti makanan, transportasi, dan tagihan. Selain itu, ia juga menyisihkan dana untuk tabungan dan investasi. Dengan cara ini, ia tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga mempersiapkan masa depan finansialnya dengan lebih baik. Tujuan perilaku keuangannya yang keempat ada dalam penyimpanan. Penyimpanan keuangan adalah untuk memastikan bahwa individu dapat mengumpulkan dan menyimpan dana dengan cara yang aman dan terencana, sehingga mereka memiliki cadangan untuk kebutuhan mendesak atau tujuan jangka panjang. Penyimpanan yang baik membantu individu menghindari masalah finansial di masa depan dan memberikan rasa aman dalam menghadapi ketidakpastian. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, dalam penyimpanan keuangan dapat dilihat pada seseorang yang membuka rekening tabungan di bank. Ia secara rutin menyisihkan sebagian dari pendapatannya setiap bulan untuk ditabung. Dengan cara ini, ia tidak hanya memiliki dana darurat yang dapat digunakan saat diperlukan, tapi juga dapat merencanakan pengeluaran besar di masa depan, seperti membeli rumah atau membiayai pendidikan anak. Penyimpanan yang disiplin ini menciptakan stabilitas finansial dan mempersiapkan individu untuk menghadapi berbagai situasi yang tidak terduga. Tujuan perilaku yang kelima ada keuangan dalam pengendalian. Keuangan dalam pengendalian untuk memastikan bahwa individu dapat memantau dan mengevaluasi penggunaan sumber daya finansial mereka sehingga dapat menghindari pemborosan dan mengelola keuangan dengan lebih baik. Pengendalian keuangan mencangkup peninjauan terhadap anggaran pengeluaran dan investasi untuk memastikan bahwa semua tindakan finansial tetap sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Contohnya, dari pengendalian keuangan, seseorang ibu rumah tangga yang secara rutin memeriksa catatan pengeluaran bulanan, ia membandingkan pengeluaran aktual dengan anggaran yang telah dibuat sebelumnya. Jika ia menemukan bahwa pengeluaran untuk makanan melebihi anggaran, ia akan mencari cara untuk mengurangi biaya tersebut di bulan berikutnya. Misalnya, dengan merencanakan menu mingguan atau berbelanja dengan lebih bijak. Dengan demikian, pengendalian keuangan ini membantu menjaga stabilitas finansial keluarga dalam mencegah utang yang tidak perlu. Tujuan perilaku yang keenam itu ada pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan ini untuk memastikan bahwa individu atau organisasi dapat mengevaluasi dan memverifikasi kondisi keuangan mereka secara akurat. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesalahan, ketidaksesuaian, atau potensi masalah dalam pengelolaan keuangan sehingga tindakan perbaikan dapat diambil untuk meningkatkan kesehatan finansial. Contohnya, dari pemeriksaan keuangan, seorang pemilik usaha kecil yang secara rutin melakukan audit internal terhadap laporan keuangannya. Ia memeriksa catatan pendapatan dan pengeluaran untuk memastikan semua transaksi tercatat dengan benar dan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Jika ia menemukan adanya pengeluaran yang tidak sesuai atau kesalahan dalam pencatatan, ia akan segera melakukan perbaikan dengan cara ini. Pemilik usaha tidak hanya menjaga transparansi dan akuntabilitas, tapi juga dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan profitabilitas dan efisiensi operasional. Tujuan perilaku keuangan yang terakhir ada pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan ini untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang kondisi keuangan individu atau organisasi. Pelaporan ini berfungsi sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja keuangan, membantu pengambilan keputusan, dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya finansial.
Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari, pelaporan keuangan dapat dilihat pada seorang freelancer yang menyusun laporan pendapatan dan pengeluaran bulanan. Ia mencatat semua transaksi termasuk pembayaran dari klien dan biaya operasional seperti perangkat lunak atau alat kerja. Dengan menyusun laporan ini, ia dapat melihat seberapa banyak uang yang dihasilkan, mengidentifikasi pola pengeluaran, dan merencanakan anggaran untuk berikutnya. Hal ini tidak hanya membantu dalam mengelola keuangan secara lebih baik, tetapi juga mempersiapkan dirinya untuk melaporkan pajak dengan lebih mudah. Penjelasan selanjutnya ada indikator perilaku keuangan. Indikator yang pertama ada konsumsi. Konsumsi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga atas berbagai barang dan jasa. Yang kedua ada tabungan dan investasi. Tabungan adalah tindakan menyisihkan sebagian pendapatan, sedangkan investasi melibatkan penggunaan dana untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Yang ketiga ada manajemen arus kas. Manajemen arus kas indikator utama kesehatan keuangan seseorang. Hal ini melibatkan kemampuan untuk menyeimbangkan pemasok dan pengeluaran termasuk membayar tagihan tepat waktu. Sekian pembahasan tentang perilaku keuangan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.